Oke, di pertemuan ke-6 ini akan kita sampaikan tentang penanganan formulir. Agak berbeda konsep penanganan formulir ya dengan materi sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita menetapkan atau menentukan nilai sebuah variabel itu dengan identifier sama dengan, jadi nilai variabelnya apa sama dengan apa. Jadi nilai sudah ditentukan waktu coding itu kita jalankan di browser ya. Jadi langsung ada variabelnya apa nilainya baru kita tampilkan atau kita olah dengan penanganan kondisi. Tapi kalau di penanganan formulir nilai dari variabel yang akan kita buat itu berdasarkan inputan user. Ya mungkin aplikasinya sudah teman-teman sekalian sudah lihat di beberapa situs yang berbasis web ya. Itu yang ada inputan ya contoh kayak formulir pendaftaran. Kalau di rumah sakit apa? Pendaftaran pasien itu kan kalau berbasis web sistemnya tentu dia ngisi di dalam sebuah formulir ya. Nah, inputan formulir ini yang nanti akan kita coba bahas dengan waktu yang sedikit ini. Jadi kalau inputan jadi yang beda tadi. Jadi kalau kita penanganan formulir itu inputannya sesuai dengan inputan user. Jadi user interface-nya nanti nilai yang diketik oleh user nanti itu yang nanti akan kita olah. Baik ditampilkan di dalam layar maupun yang nanti akan kita simpan dalam sebuah database. Ya, ranahnya ke sana nanti. Untuk penanganan sistem informasi manajemen keperawatan ya. Oke, kita langsung share saja. Oh ya, pertemuannya sudah saya share di sini, di mana? Di teori, yang untuk teori. Tapi saya ingin lebih membahas ke langsung prakteknya aja, walaupun belum saya buka kelasnya ya. Nanti silakan diunduh di kelas praktek yang pertemuan TM ke-6, itu materinya yang untuk praktek besok sudah saya upload. Kita langsung bahas base kasus saja ya. Kita bahas by kasus. Formulir ada beberapa kriteria atau kriteria itu apa ya? Apa istilahnya? Catatan yang perlu kalian perhatikan dalam membuat sebuah formulir. Ini materinya sama di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua waktu kita bahas tentang dasar PHP. Dalam satu modul buku sudah saya sampaikan materinya, softnya ya, di kelas pertemuan TM2 kalau tidak salah. Di kelas teori, silakan dilihat di bab kelima tentang penanganan formulir. Bentar, saya hapus dulu laptopnya biar tidak ngeheng. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, teori ya. Di kelas teori saya kira ada kalau tidak salah. Saya lupa. Coba. Kelas praktikum, kelas pertemuan TM2, ya tugas kelas teori kalau tidak salah. Kelas teori ITM kedua. Nah, ini ada materi, ini buku apa? Materi pengenalan bahasa penggunaan PHP. Ini kalau diunduh yang kemarin di bab 1 sampai dengan 6. 6 itu penanganan database. Oke, bukunya kayak apa coba? Oh, buku 1 ya. Aplikasi komputer by name buku 1. Untuk teman nanti ini bagi yang ingin memperjelas tentang penanganan form itu silakan cari di bab 5 ini. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa apa tentang penanganan formulir ya, itu ada di form ini. Ada yang 3 bagian di dalam membuat sebuah formulir yang perlu kita perhatikan, yaitu nanti ada method, action, dan submit button. Submit button itu kayak trigger-trigger itu kayak pemicu supaya dia mau dikirim. Jadi setelah diinput selesai isiannya di apa diisi, kemudian kalau kita serahkan ke petugasnya. Atau kalau ibaratnya mungkin di ibarat apa? Kalau kita di bank ya, mau setor uang gitu ya.
kan ngisi formulir, namanya siapa, tujuan rekeningnya berapa, kemudian maksud ya kirim orang untuk apa. Setelah itu kan setelah lengkap dilengkapi, kemudian kan baru kita ingin dikirimkan di teller ya, di teller dikirimkan lah. Untuk ngirim itu namanya submit bottom atau trigger. Sebentar saya tes dulu ya. Sambil saya tes. Oke, jadi ada 3 komponen, method, action, dan submit button. Kalau kita ingin, bagaimana kalau kita ingin mengcodingnya itu seperti apa toh Pak? Ini ya. Oke, sebentar. Oke, contoh kita buka sublimenya, ya. Kemudian kita ketikkan saja untuk formulir, ya, form ini. Ya. Oke, sebentar. Kita new saja ya, file new. Langkah pertama kalau kita ingin membuat PHP tentunya harus disimpan dengan nama PHP ya. Kita simpan dengan nama PHP, di save saja. Folder penyimpanan pastikan sesuaikan dengan folder kalian. Oke, form ini aja. Titik PHP. Dalam membuat formulir itu masuk ke bahasa HTML. Jadi tidak perlu diawali oleh PHP hasilnya. Tapi kalau nanti formulir ini ingin kita semakin di coding PHP ya nanti diawali dengan PHP dulu. Oke, kita tidak tempatkan dalam coding baris PHP. Berarti langsung form ini ya. Form kemudian diakhiri ini masih HTML berarti ada awalan dan akhiran seperti ini. Nah, tinggal kalau di sublime itu kan enak. Jadi awalan dan akhiran. Tinggal diklik aja lebih kecil slash nanti ada muncul form. Nah, di dalam form tadi kriterianya ada berapa? Yang harus kita perhatikan ada 3 ya. Satu tentang metode. Ya, metode itu di mana? Sini action. Mana tadi? Nah, ini. Kita ketik action ini. Action. Kemudian ada metode. Metodenya apa? Ya, action di sini disampaikan bahwa action itu adalah sebuah form menentukan di mana data inputan dan form proses. Form proses itu maksudnya antara inputan dan outputan dan prosesnya nanti berbeda ya. Bisa berbeda, bisa dalam satu file yang sama. Oke, sebentar. Biar pas. Oke, masih kelihatan ya layarnya? Oke. Jadi action itu letak posisi dia mau dikirim di mana. Kalau actionnya dikasih kosong seperti ini. Ikutan dong. Ikutan. Oke, saya mau dulu ya. Bagi yang tidak ingin bertanya, saya. Bapak Ibu, saya mau kasih. Nanti yang mau bertanya silakan di raise dulu biar dia ganggu temennya. Oke, sampai mana tadi? Nah, lupa lagi. Action. Sampai action tadi adalah letak posisi prosesnya. Jadi kalau actionnya kosong, file prosesnya nanti, hasil pemprosesnya nanti tetap di file yang sama. Gitu. Tapi kalau actionnya berisi, contoh sini ada proses titik PHP gitu ya. Berarti nanti kiriman form ini nanti akan diproses ke, bukan proses ya, biar kalian mencerna biar gampang apa simpan gitu ya. Oke. Contoh kalau kita simpan titik PHP berarti hasil proses dari formulir ini nanti akan dikirimkan ke simpan titik PHP. Gitu ya. Tapi kalau ini isinya kosong petik-petik berarti prosesnya ada di file yang sama dengan inputan. Jadi formulir itu kita sediakan lembar inputan untuk user ya. Oke, kemudian metodenya ada 2, ada get, ada post. Bedanya apa? Kalau get itu variabel yang nanti komponen formnya. Jadi komponen form nanti akan menjadi sebuah variabel ya. Nanti dalam bentuk array akan dikirimkan. Metodenya apa? Kalau get itu di alamat web browsernya itu muncul komponen form serta nilainya. Jadi nanti akan panjang gitu. Tapi kalau post itu yang dikirimkan datanya itu tidak ada. Nanti penjelasannya kalau mungkin sudah selesai ya. Waktu kita selesai buat inputan terus kita kirim gitu. Nanti hasilnya apa? Bedanya apa? Hasilnya sudah ada penjelasannya di sini.
di input titik berapa itu sebentar. Inputan dengan metode POS. Nah ini di 5.2. Di 5.2 ini adalah contoh kalau kita gunakan dengan metode POS. Jadi inputannya ini nama Anda siapa, diketik klik input. Tidak ada yang terjadi di address bar-nya. Ini di address bar-nya. Ini yang saya tunjuk nih pakai mouse. Ya di sini cuma nama file titik php. Tapi begitu kita pilih get ya dengan metode get yang di 5.4. Nah ini waktu kita kirim siapa namanya, kemudian klik input gitu. Di sininya ada. Jadi variabelnya apa, nilainya apa yang dikirim itu ada. Nah, perbedaannya biasanya untuk pos itu lebih cocok untuk ke ini pengiriman yang bersifat enkripsi ya. Maksudnya terenkripsi, tersembunyi. Contoh kayak pengetikan password gitu ya. Kalau kalian memiliki e-banking itu biasanya menggunakan metode pos untuk password dan pokoknya yang bersifat secure ya. Kemudian kalau pengirimannya berupa apa? Link, contoh di web itu kan ada link. Klik link ini, itu metodenya berupa get. Jadi nanti alamatnya itu muncul. Yang Anda pilih itu akan muncul di address bar-nya. Contoh kalau kalian cari di Google ini ya, dengan clue key-nya apa, kemudian pilih salah satu berita, itu secara tidak langsung kalian mengklik itu menggunakan hyperlink. Hyperlink itu menggunakan metode get. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian komponen formnya apa saja? Komponen form itu di dalam PHP ada di materi ini ya, materi teori. Silakan diunduh materi teorinya. Itu tentang penanganan form. Inputannya apa saja? Tadi kita bahas di trigger ya. Jadi kan tadi action sudah, metode sudah, sekarang trigger. Trigger di mana? Trigger submit button berupa submit button. Submit button itu adalah komponen dari formulir. Jadi masuk nanti di dalam sini komponennya apa saja. Oke, kita bahas satu-satu tentang komponen form. Di sini aslinya sudah diresum ini di modulnya itu dari bagaimana menginput teks, ini sudah ada teks dan password. Kemudian bagaimana kalau kita inputan berupa form login. Login itu username dan password, kemudian ada yang berupa input radio. Radio itu pilihan. Ya. Oke, contoh sederhananya sebentar saya buka browsernya platform. Oke, contoh di sini ada di layar ini ada beberapa jenis inputan. Jadi ada name, ada nama, ada user, ada password, gitu ya. Ada password, kemudian ada tanggal lahir, CKL, agak kita bahas satu-satu tentang ini asli masih ada lagi, tidak cuma ini ya, masih banyak. Ada yang ring, ada email, ada yang alamat URL dan sebagainya. Oke, contoh untuk NIM. Kemarin di pertemuan kedua kita bahas tentang tipe data variabel ya. Masih ingat ya, string, text itu ya. Kemudian ada number ya, kemudian ada float dan sebagainya. Oke, di dalam komponen form, form yang pertama yang kita bahas adalah tipe text ya, tipe text. Text di modulnya itu khusus untuk inputan jenis huruf bisa angka atau dua-duanya ya, atau huruf angka dan beberapa karakter simbol tertentu ya. Itu khusus untuk teks. Cara menginputkan teks bagaimana? Contoh ini, NIM dan nama. Oke, langsung saya aplikasikan ke yang latihan tadi saya sampaikan di latihan 1 ya. Latihan 1 mana sudah? Open. Lat 1 form. Oke. Oke, kita ingin membuat dalam sebuah ini nama ya. Nah, inputan nama berupa NIM. Kita tinggal diketik saja. Kalau kita ingin memasukkan NIM titik 2, bagaimana caranya ini? Tinggal di kursor saya klik. Ya, kita besarkan deh biar gampang. Mulai di sini lagi untuk indentasi coding perlu diperhatikan ya. Pertama kita kasih apa? Kita ketik NIM-nya dulu ya. Kita ketik aja NIM tampilan di layar NIM titik 2. Kalau ingin dikasih
titik 2. Kemudian inputannya berupa apa? Ketik aja input. Nah, nanti ada panduan di bawah, tekan tab saja. Dia menuju ke pilihan yang ketiga, input. Nanti ada tab, ada name. Tabnya apa? Ya, sesuai di modul. Sebentar. Modulnya coba saya buka. Penanganan formulir ya. Aplikasi. Materi form. Jenis inputan banyak sekali ya. Ada mulai di slide ke hal penting sudah slide ke-8. Ini contohnya penanganan formulirnya seperti ini. Ada get, ada post. Kemudian mulai inputannya ada di baris ke nah ini mulai di slide 16 ya. Slide 16 sampai dengan slide 25. Ini tentang contoh-contoh penginputan. Oke, analogi sederhananya nanti akan kita buat. Ini kalau coding HTML ya. Ini tapi yang kita butuhkan cuma ini sih hasilnya. Form sampai form sini sama prosesnya. Untuk yang body sama HTML tidak diketik tidak apa-apa. Ya, tapi kalau ingin melengkapi supaya nanti tampilannya ada title di browsernya yang di atas itu ada judulnya, kemudian nanti ada keterangannya itu silakan dilengkapi. Tapi yang minimal kita pelajari yang form sampai dengan proses di sini. Oke, kita tadi ingin membuat ini ya, yang saya langsung terapkan di slide ke ini, yang praktikum langsung saya bahas, yang bagaimana membuat tampilan di slide 2. Ya ini sudah ada sih codingnya. Silakan dibuat codingnya. Ada di dalamnya form ya di baris 1 sampai dengan baris 18 itu ada name, inputnya apa? Teks. Oke, kita coba buat satu aja dulu. Ya, tipenya teks. Setiap komponen formulir itu harus ada name, namanya ya. Namanya apa? Tipenya contoh kita teks ya. Teks name-nya apa? Name berarti ya kasih name. Tapi dibiasakan kecil, kalau kecil kecil semua, besar besar semua gitu ya. Tapi kalau saya cenderung ke huruf lowercase ya, maksudnya yang karakternya yang kecil saja. Oke, name supaya ada tadi apa enter ya, enter dikasih BR ya, simbol untuk coding HTML yang kemarin ganti baris. Oke, saya kecilkan lagi biar enak. Kemudian yang kedua kita copy. Yang apa berikutnya nama ya. Kalau nama sih sama, yang beda aja sekarang. Kalau yang beda berarti password ya. Nanti untuk nama dan user kalian lengkapi ya, sudah ada panduannya. Yang kelihatannya yang beda-beda saja, yang password ya. Langsung karena waktunya terbatas ya. Password. Password titik 2 apa? Input. Type-nya apa? Password ini ya. Password. Kemudian name-nya boleh pas sudah aja. Untuk mengganti nanti nama variabelnya pas. Kemudian yang beda lagi ada tanggal lahir ya. Sekarang tanggal lahir. TGL lahir. Kita buat inputannya yang tipenya date ya. Itu ada di form ya. Di form tadi di teori. Ini ada di slide terakhir itu ya. Sebelum terakhir slide 24 ini. Jadi date inputnya date. Kalau teks itu ada di slide tadi 18 ya. Slide 18. Mana tadi? Oke, tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Input tab sama. Input tabnya tadi adalah date ya. Name-nya apa? TGL lahir. TGL juga boleh. Kemudian ini yang kalau yang name nama dan user itu kan sama, saya simpelkan satu aja. Kalau password itu beda, tanggal lahir beda, kemudian jenis kelamin CKL ya. CKL, boleh saya singkat aja. Waktu terbatas. Oke. Jenis kelamin tipenya adalah radio. Kalau tanggal tahu ya, kalau tanggal itu ya waktu diketik isinya tanggal gitu. Jadi kita enggak bisa ngetik, kita ketik juga bisa. Tapi kalau kita ingin muncul akan ada kalendernya ya, silakan dipilih kalender berapa, tahun berapa itu bisa. Itu kalau tipenya date. Sekarang kalau tipenya jenis kelamin itu kan memilih ya, memilih satu di antara
pilihan ya. Bisa kita gunakan dua, satu menggunakan radio, kemudian yang kedua bisa menggunakan select box ya, atau combo box kalau di bahasa pemrograman lain menggunakan select box. Oke, kita yang jenis kelamin dulu. Menggunakan radio. Radio caranya bagaimana? Input ya, input, type-nya radio gitu aja, radio. Type-nya radio, name-nya apa nih? CKL ya. CKL harus ada value-nya. Value-nya apa gitu. Nilainya apa yang nanti kalau itu dikirim. Value-nya adalah kalau ingin klik aja spasi gitu ya. F gitu ada value tab. Nanti ada petik-petik jadi tidak usah ngetik. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan ya. Value-nya L saya tulisannya tapi laki boleh. Laki-laki. Kemudian dikasih BR untuk ganti baris. Tadi atas sudah ya? Atas belum. Kasih BR. BR untuk ganti baris. Oke, kalau sudah BR, karena ini pilihannya dua kan, jenis CKL itu kan pilihannya ada laki-laki, ada perempuan, secara berjajar dalam satu baris. Berarti di copy aja lagi. Untuk yang perempuannya ngopi dari yang laki-laki, cuma diubah yang saya enter aja biar enter. Nah, ini diubah ini. Radio JKL tetap, name-nya tetap sama. Jadi kalau memilih pilihan yang sama itu name-nya dari komponen formulirnya harus sama. Cuma value-nya yang berbeda. Jadi kalau yang perempuan berarti P gitu ya. P atau perempuan boleh. Ini boleh disamakan, boleh dibedakan antara yang di value sama yang ditampilkan di layar. Perempuan. Ya. Oke, kalau JKL sudah baru di PR. Oke. Kemudian ada apa ini? Agama ya. Kita pilih agama. Agama ini juga sama. Agama itu milih satu di antara beberapa pilihan. Berarti, tapi kalau yang JKL itu kan pilihannya cuma dua. Kan tidak ada di antara tiga kan tidak ada yang diakui adalah laki-laki dan perempuan, tidak ada separuhnya. Tapi kalau agama kan lebih dari dua. Kalau ditampilkan jari itu kan banyak. Mending kita buat dalam sebuah select box ya. Cara membuat select ini ada beda dengan yang lain. Kalau yang lain pakai input type-nya apa ya. Kalau di select option itu menggunakan perintahnya seperti ini. Klik ya, lebih kecil, select ya, select. Nah, nanti ada awalan dan akhiran. Silakan di enter seperti ini supaya rapi ya. Oke. Di antara select nanti ada di dalam select harus ada name-nya, harus kalian tambahkan. Ini harus manual ya, name gitu ya. Namanya apa? Namanya adalah tadi apa name-nya itu? CKL agama ya. Name-nya untuk select option-nya adalah agama. Pilihannya sekarang apa? Pilihannya kan ada 5 ya. Untuk membuat pilihan, kalian harus buat di antara select ini, awalan dan akhiran menggunakan option namanya. Option ya, option. Option. Nah, nanti ada option / option. Ya, kemudian ini juga sama di dalam option kayak radio tadi harus ada value. Value yang dikirim apa? Yang ditampilkan apa? Jadi kalau di sini Islam ya sini boleh sama, boleh beda yang di masuk di dalam value dan yang ditampilkan boleh sama, boleh beda. Kalau ini isiannya ada berapa? 5 ya, tinggal di copy aja optionnya. Yang dari Islam ganti apa? Kristen ya. Kristen. Copy ketik aja ini biar cepat. Kristen. Saya simbolkan 3 aja ya, nanti yang lain gampang tinggal di copy Mas tadi. Apa beda. Bukan maksud mengetik yang tidak ada ya, tidak mengetik yang tidak yang ada, yang selain ini. Tapi terbatasan waktu. Oke ya, gitu ya. Kita pilih 3 dulu. Nanti yang lain dilengkapi. Oke, kalau sudah, karena ini JKL, bawahnya agama itu kan ada email. Silakan ditutup dulu menggunakan BR supaya ganti baris. Oke. Setelah agama apa? Email ya. Kita buat email. Email.
Emailnya menggunakan input ya, input sama input input. Tipenya apa? Kalau email sesuai di slide, email itu ada ini. Kalau kita ingin menghendaki email harus tipenya mana email? Email ya ini. Inputnya tab-nya belum saya tulis ini. Email kita aja. Ya, jadi tidak usah sulit-sulit. Bahasanya gampang dipahami untuk membantu. Email kita aja. Email. Ya sorry, saya di mana ini? Di dalam petik ya, tab-nya email. Email gitu. Kecil semua ya. Jadi untuk tab-nya itu kecil semua. Jangan dibahasakan ada besar kecilnya. Name-nya apa? Email gitu aja. Sama enggak Pak? Email. Tapi ini wajib jangan enggak boleh beda ya wajib email. Kalau ini nama email boleh. Tapi tanpa ada spasi ya. Sesuai dengan aturan penamaan variabel enggak boleh ada spasi. Oke, kalau sudah semoga baterai saya masih spotnya pakai HP. Masih 15 menit. Oke, sekarang kita coba tadi email apa tadi selain email tadi? Umur ya. Sekarang umur. Oke, umur. Kita buat umur. Kalau umur kira-kira apa kira-kira? Tipenya apa? Bolehkah umur diisi dengan abjad A sampai dengan Z? Bolehkah? Jadi kalau kita membuat inputan user itu harus interaktif ya. Interaktif itu maksudnya harus sesuai dengan kebutuhan user. Oke, kira-kira kalau ngetik umur, bisa enggak kalian boleh enggak diisi dengan A sampai Z itu? Kalau nanti mendata data pasien, boleh enggak? Pak Ferry? Bu Winarni? Boleh kah? Pakai angka, Pak. Oke, angka. Jadi harus pakai angka. Berarti kalau harus pakai angka, harus kita kunci ya. Tipenya tidak boleh teks, tapi tipenya harus number ya. Kita buat umur. Umur, tipenya adalah berarti input, tab-nya adalah number gitu ya. Nomor. Tapi name-nya, namanya untuk menyimpan inputan user bentuk number ini, umur kita simpan dengan nama umur. Jadi beda name dengan type ya. Type itu bawaan dari HTML, tipenya apa? Tipenya apa sesuaikan dengan inputan user. Tapi name itu adalah kita ingin komponen formulir yang diketik user itu ingin kita namakan apa gitu. Ya nanti akan menjadi pengganti nama variabel kalau di dalam pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada tadi ada name, password, TGL gitu ya. Pas ini ya, pas ini ada ini saya kecilkan aja. Apa ada TGL, CKL, itu adalah jenis dari apa penamaan pengganti nama komponennya. Oke, kalau sudah coba kita tampilkan dulu, kita simpan dulu. Jadi apa form ya? Ada yang salah atau tidak? Tentunya dalam membuat formulir, membuat coding pastinya ada kesalahan. Kita cek dulu. Ternyata name oke, passwordnya sudah tapi tanggal lahirnya belum ke enter ya. Tanggal lahir mana tanggal lahir? Tanggal lahir belum dikasih BR. Nah, ini setelah password belum dikasih BR. Dikasih BR dulu. Oke, kalau sudah simpan jalankan. Sekarang komponennya belum komplit. Ini masih belum ada triggernya. Triggernya bagaimana? Tadi saya sampaikan bahwa ada tombol trigger berupa submit button ya. Tombol. Ini kan belum ada tombolnya. Tombol itu jenisnya juga lebih dari satu. Ada submit, ada reset gitu ya. Yang paling sering digunakan dua ini. Ada submit button, ada reset. Tinggal kita ketik aja. Tombol berarti langsung input. Setelah umur kalian kasih BR. Kalian kasih BR untuk ganti baris ya. Kemudian tombol submit ini menggunakan input. Input tipenya adalah submit ya, submit button. Name-nya apa? Nama itu ya nama dari tombolnya. Pemicunya nama dinamai apa? Mungkin proses gitu ya. Saya kasih nama-namanya proses. Kemudian kita coba kasih value nilainya yang tampil di tombolnya itu tulisannya apa? Value-nya adalah proses besar ya. Proses. Nah, ada mesti P-nya besar. Kalau yang name-nya tadi proses kecil. Oke, kita coba simpan.
Kita coba reload. Nah, ada tombol prosesnya di sini. Kemudian kita butuh untuk mereset ya, ada tombol resetnya. Kita buat tombol satu lagi tapi untuk reset. Input tab, tipenya adalah reset ya. Name-nya boleh name-nya boleh terserah ini. Karena tidak dipakai dalam proses pengiriman. Ya, namanya boleh itu, value-nya boleh reset. Value itu yang tampil di tombolnya. Reset. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, ini ada tombol proses reset. Reset itu maksudnya gini, kalau diisi gitu ya. Waktu diisi tanggalnya sekian, pilih laki-laki, kemudian kalau buat email, kemudian kita buat ringnya, kita klik reset. Nanti dia akan kosong semua. Jadi tombol reset gunanya itu. Oke, ada satu yang belum saya sampaikan tentang umur ya. Contoh kalau ini inputan untuk seorang pasien, jadi contohnya umurnya dibatasi enggak gitu ya. Kalau enggak perlu dibatasi berarti enggak perlu dikasih maksimal minimal. Kalau di number itu kelihatannya ya, contoh, tapi kalau contoh kita membuat formulir untuk pendaftaran mahasiswa gitu ya. Kalau di Indonesia rata-rata kan usia setelah SMA itu berapa? 18 ya. Kita kasih max dan minimal dan umur minimal dan maksudnya nilai minimal dari umurnya itu berapa ya, sama maksimalnya. Contoh kalau usia kuliah berarti 18 tahun, maksimalnya dikasih max nih ya. Max nilai maksimalnya berapa? 90 tahun. Di rata-rata di Indonesia mungkin usianya boleh enggak manula ikut kuliah boleh ya. Contoh 60 tiba 6. Ini contoh saja. Contoh saja maksimalnya dibuat 60. Supaya nanti tahu perbedaannya. Oke, kita enter. Kalau di dalam formulir sebaiknya jangan gunakan reload ya. Karena reload itu ibaratnya kalau kita klik dia ngirim ulang. Klik di addressnya di enter saja. Nah, contoh di sini umur tadi. Nah, begitu ini ada tombol ini. Kalau diisi tadi kan ringnya 18, kita isi 10. Nah, ada please include emailnya juga salah nih. Contoh emailnya kita, karena email kan harus ada add ya. Contoh ada mul@gmail.com. Jadi untuk email, data email itu harus ada add. Kalau ngisinya sembarangan dia enggak mau. Kemudian umurnya tadi kan kita buat 18, klik prosesnya. Nah, ini value-nya harus lebih besar dari 18 atau sama dengan 18. Itu gunanya. Jadi kalau NIM diisi sembarang boleh. Kalau kalian berapa? 20 atau mungkin ada kombinasi B01 boleh saja. Bisa saja ya. Kita proses ini dia kesalahannya cuma di number saja. Kalau di sini tidak dianggap salah. Karena teks itu bisa number, bisa artinya bisa apa? Huruf maupun angka. Bisa gabungan dua-duanya. Kemudian tanggal ini ya, tanggal sesuai ini. Oke, cara membuat inputan seperti ini. Nanti sesuaikan dengan data kebutuhan dari yang mau mengisi datanya. Dan tipe datanya itu apa. Jadi kalau dia password ya dibuat password. Kalau password itu bedanya ini ya dengan teks. Kalau teks itu yang muncul, teksnya yang mau diambil, yang ditampilkan apa. Tapi kalau di password itu dia tidak muncul. Dia yang muncul cuma karakter yang diketiknya berupa digantikan dengan simbol titik. Yaitu namanya tipenya password. Tipenya password tidak ada muncul tulisannya di sini. Tapi ada beberapa browser yang terupdate nanti muncul gambar mata di sini. Gambar mata kalau sudah dikasih prosesnya biasanya muncul. Kalau disilang berarti dia tidak tampil, kalau di on kan dia tampil tulisannya. Oke, saya kira itu. Kemudian sekarang kita buat pemprosesnya ya. Pemprosesnya bagaimana? Kita buat tombol triggernya. Oke, cara gimana? Tidak usah khawatir, ini ada di slide-nya, di latihan. Ini sudah ada. Jangan khawatir, saya tidak memberatkan. Semua kontrol codingnya sudah saya kasih di materi. Nah, di sini kan ada ini. Nah, yang di praktek ya, yang di praktek pertemuan ke-6 di tugas itu berisi file ini. Codingnya sudah ada. Nanti yang ini nanti juga saya upload ulang yang di baris yang slide kedua. Ya, tidak usah khawatir.
Yang penting dipahami aja. Yang penting paham dulu. Oke ya. Kita buat prosesnya ya. Kita buat prosesnya. Karena tadi bilang bahwa prosesnya itu masih di actionnya tadi kan diisi kosong ya. Diisi kosong, maka prosesnya juga di halaman ini gitu, di halaman ini. Cara membuat prosesnya bagaimana? Kalau di halaman yang sama, kita membutuhkan jadi proses di formulir itu menggunakan ini PHP ya, bahasa pemrograman PHP. Oke, sebentar saya mau ngecas dulu ini hampir habis karena WiFi-nya menggunakan HP. Sebentar ya. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Proses ya? Oke, proses. Untuk proses, kita harus membuat coding PHP. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya, kita membuat, tadi apa? Pemicu di dalam sebuah formulir tadi apa? Tombol submit bottom ya. Tombol submit bottomnya ini adalah, name-nya adalah proses. Maka kita harus cek, ini sudah ditekan atau tidak. Cara ngeceknya bagaimana? Dengan menggunakan coding PHP. Kita buka dulu coding PHP ya. Nah, PHP. Jangan lupa diakhiri langsung supaya tidak lupa. Nah, kemudian di dalam PHP kita buat penanganan kondisi. Masih ingat perintah isset di pertemuan keberapa ya? Lupa ya. Kedua kalau tidak salah. Ada perintah if jika untuk mengecek tombol. Sebentar, saya kelihatannya ada materinya. Isset mana ya? Kelihatannya di pertemuan ke mengecek variabelnya ada atau tidak ini. View variabel, bentar kelihatan nih mana isset. Ada yang tahu mengecek isset? Lupa, Pak. Lupa ya. Oke, sebentar, materi keberapa saya lupa nih. Ini dia. Ini di pertemuan ke-2.4 ya, tentang isset. Isset itu digunakan untuk mengecek apakah variabel yang kita ingin masukkan dalam isset itu sudah ada atau belum. Kemarin contohnya waktu user kita buat ya. Kelihatan di layar ya? Kelihatan ya? Ya, ini ada $user. Kita buat variabel $user sama dengan petik-petik ini. Ada variabel user tapi isinya kosong. Kosong itu maksudnya tidak terisi nilai ya, kosong. Tapi ada variabelnya. Jadi jika pentung itu maksudnya not ya, not isset. Maksudnya kalau di dalam isset itu tidak ada ya, maka baru variabel munculkan tampilan echo belum ada ya. User belum terbentuk. Tapi else-nya ini berarti kan isset ya. Ini kan ada tanda seru ya. Tanda seru kemarin operator not ya. Bukan. Not sama dengan atau tidak sama dengan itu simbolnya kan ini tanda seru sama dengan. Berarti tidak. Tapi kalau isset berarti kan mengecek apakah variabel itu isi. Jadi kalau issetnya tanda serunya saya hilangkan, tinggal isset user. Oh berarti ngecek variabel user ini itu sudah ada atau belum. Hasilnya itu true sama false. Benar dan salah. Ya, oke. Kita masukkan coding itu untuk membuat mengecek tombol triggernya tadi name-nya apa, masih ingat? Name, nama dari tombol triggernya. Nah, ini yang tipenya submit. Name-nya adalah proses kecil. Berarti kita ketik di sini. Isset di dalam variabelnya apa? Variabelnya adalah $. Oke. Metodenya harus kita tentukan. Tadi kan di dalam penanganan form, action, dan poll. Tadi metodenya ada berapa? Ada 2. Apa dan apa masih ingat tadi yang saya sampaikan di awal? Apa? Get dengan? Ada yang masih ingat? Oh, lupa. Ya wes. Oke, kita buat post dulu ya. Metode post nanti bedanya apa? Sudah ada yang ngasih catatan nih. Apa ini? Garis yang ada artinya enggak nih? Oke, variabelnya kita buat. Variabelnya harus kita cek. Kalau kita ngirim pakai post ya, nangkap variabel atau komponen di dalam formulir ini, kita harus nangkapnya. Jadi kalau menggunakan metode post nanti akan membuat variabel $post ya. Yang nanti isinya adalah array.
Variabelnya bagaimana? Nulisnya seperti ini. $_post. Ini wajib tidak boleh diganti kecil, tidak boleh ya. Jadi post. Bentuknya nanti array dia. Jadi variabel kirimannya berupa array. Kalau metodenya sini post ya, di sini juga nanti harus post anggapnya. Variabelnya apa yang perlu kita cek? Kita cek tombol triggernya dulu proses. Berarti proses silakan di cek di dalam variabel di sini. Nah, gitu. Oke, kemudian statementnya apa? Kurung kurawal buka. Ya, kurung kurawal buka. Di dalam, jadi kalau sudah ditekan prosesnya ini, ya. Contoh saya echo dulu supaya kalian agak bisa memahami. Echo coba. Sudah diklik tombol proses, ini ya. Proses. Oke, coba saya ini dulu nanti supaya tahu perbedaannya di mana. Oke, kita coba reload ya, reload. Contoh kita isi tadi apa nih? Belum nyimpen ya. Add ini diisi sembarang, ini contoh ya. NIM-nya diisi number boleh. Ini tadi tidak wajib diisi, tidak apa-apa lah. Umurnya tadi 18. Klik proses. Kalau diklik proses, sebelum diklik tadi kan belum ada ya tulisan ini. Sudah diklik tombol proses. Tapi begitu kalian klik prosesnya, nanti muncul di sini. Nah, artinya apa? Bahwa tanda post ini itu sudah, karena variabel yang sudah diklik muncul ini. Tapi kalau belum diklik ya ininya, if ininya bernilai false ya. False kan belum ada. Contoh ini saya kasih di bawahnya echo, belum diklik ya. Nanti begitu dijalankan munculnya ini. Belum diklik proses ini ya. Oke. Kita coba simpan, kita jalankan. Nah, waktu belum diklik proses muncul tulisan belum diklik proses. Tapi begitu klik proses, ini syaratnya harus sesuai ya yang kalian isi. Sesuai dengan data inputan. Kalau yang email ya email, ya ini harus sesuai ya tanggalnya. Baru klik proses, nanti simbol yang bawah klik proses, nah akan berubah sesuai yang di sini. Oke, alurnya seperti itu. Sudah paham? Kita belajar alurnya dulu biar memahaminya gampang. Oke, kalau sudah saya hapus. Oke, sekarang bagaimana kita tangkap variabel waktu dipilih proses? Tadi kan ngirim, kalau ini kan ngirimnya berapa? Ada berapa komponen yang dikirim? Satu, ada NIM, password, ada tanggal lahir, ada CKL, ya. Kemudian ada agama, ada email, ada umur, sama tombol triggernya itu sendiri. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kiriman komponen form. Tangkapnya juga sama tadi, karena kita menggunakan POS, berarti nangkapnya harus POS, gitu ya. Oke, sekarang untuk yang komponen lain boleh gimana caranya ya? Tinggal ditampilkan aja. Kita ingin menampilkan apa? Contohnya ini ya, isi yang dikirim itu apa gitu ya. Oke, kita tangkap menggunakan sama. Bisa ditampilkan dalam echo langsung boleh ya, echo langsung boleh, atau mau ditangkap disimpan dalam sebuah variabel dulu boleh ya. Contoh ini kita pakai dua. Cara satu kita tangkap dulu $NIM gini ya. $NIM sama dengan kita tangkap $post. $post isinya adalah dikasih petik ya. Petik 1 boleh, petik 2 boleh, karena dia tipe ini apa? Array, masih ingat ya, array kan ada dua, array numerik sama asosiatif. Ini termasuk membuat array asosiatif ya. Post apa ini menggunakan, bukan kalau kemarin kan kalau numerik berarti seharusnya kan post 0, post 1 kan enggak ya. Tapi ini menggunakan array asosiatif yang isinya langsung sesuai dengan variabel yang dikirim. Oke, post yang pertama NIM. Oke, NIM. Ini cara pertama. Kita tangkap disimpan dalam sebuah variabel. Oke, cara kedua langsung kita tampilkan echo. Ya, echo petik 2. Kemudian dikasih titik koma. Di dalam echo kita ingin menampilkan apa saja? NIM ya. NIM titik 2. Kalau NIM kan sudah kita tangkap di variabel NIM, berarti tinggal $NIM aja. NIM gitu aja. Kemudian dikasih baris, ganti baris BR. Apa ganti baris? Mau kita tampilkan nama.
nama. Ini supaya urut aja ya. Supaya urut aja. Name, nama. Oh, nama tidak ada ya? Password adanya, sorry. Saya tidak ngetik semuanya ya. Passwordnya .2 ini yang ditambahkan di layar. Kalau menangkap kiriman dari sini ditambahkan langsung bagaimana? Sama $post. Kalau menampilkan array post di dalam echo itu tidak perlu diapit petik kayak gini. Kalau ini kan proses diapit petik, ini diapit petik. Kalau ini tidak usah, langsung apa? Contoh ini apa? Password ya. Passwordnya disimpan dengan nama PSS. Oh sorry, ini baru kok PSS lah. Password kok PSS. Pas gitu aja ya. Password pas gitu aja. Simpan dengan nama pas. Oke. Kemudian dikasih BR. Oke, BR. Yang lain nanti sama ya. Caranya sama. Alurnya sama. Oke, kemudian setelah password apa itu? Tanggal lahir ya. Tanggal lahir. .2 isinya adalah sama, $post. Postnya yang ditangkap adalah TGL. Apa ini? Tanggal ya. Ini di sini kan name-nya TGL. Yang kita tangkap berarti sini TGL. Ini contoh saja. Oke ya. Yang lain sama, yang lain caranya sama. Kalau pilihan bagaimana Pak? Option sama saja. Karena option ini kan tadi kan JKL ya. Sorry. Ya, jenis JKL ya, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Jenis kelamin. .2 $post. $postnya JKL. Ya, JKL. Gitu aja. Klik JKL gitu. Dia langsung otomatis yang dipilih oleh user apa? Kasih BR. Ada lagi. Selain jenis kelamin apa? Agama ya? Ya, agama. Agama dia tentunya select ya sama. Caranya sama. Kita buat $post agama. Sudah, kita coba ini dulu ya. Kita tampilkan ini dulu. Yang lainnya caranya sama. Untuk email, umur sama. Oke, coba kita simpan. Kita jalankan. Ingat-ingat cara menjalankan jangan di-reload ya. Tapi diklik di filenya, kemudian di-enter. Oke, diisi NIM-nya. Contoh sampling siapa ini? Yang on siapa nih? Bu Winani, Mas Ferry, Aka Pravita. Salah satu NIM-nya siapa? Yang mau jadi sampling? Boleh Pak, saya Berapa? Pak. NIM-nya berapa, Mas Ferry? 212 212 7011. 7011. Passwordnya diisi sembarang lah 1 2 3 4 5. Kemudian tanggalnya diisi today hari ini. Laki-laki, agama Islam ya. Contoh aja sampel. Emailnya Ferry_Gmail ini contoh saja. @gmail.com. Silakan. Umurnya mau berapa ini? 27? Contoh saja ya. Oke, klik proses. 29, Pak. Gimana? Gimana tadi? Oke, ini sampel saja ya, sampel aja. Klik proses. Nah, kamu muncul nih yang ditulis tadi apa, passwordnya apa, tanggal ya, tanggal secara otomatis formatnya walaupun ini ada month date ya, bulan, tanggal, tahun, tapi prosesnya nanti akan dikirim itu berupa tahun, bulan, tanggal, mengikuti aturan Inggris ya kalau tidak salah, Inggris. Jadi nanti kalau bagaimana membalik, ya, kalau di Indonesia kan bulan, tanggal, tahun, tanggal, bulan, tahun, bagaimana Pak caranya menggunakan fungsi string yang kemarin? Ya, fungsi string yang kemarin menggunakan explode itu. Ada contohnya. Besok kita praktekkan. Tapi untuk awal ini penanganan kita fokus penanganan formnya dulu. Besok kita ubah bagaimana tampilan formulir itu sesuai dengan yang ada di format di Indonesia. Umurnya tadi karena saya cuma jenis kelamin sama agama mungkin yang muncul ini. Jadi kenapa jenis kelamin tadi ketik laki-laki tapi munculnya L ya ini tadi karena perintah di sini antara value ya ini value dengan yang tampil di layar itu berbeda. Kalau yang tampil di layar kan laki-laki, perempuan. Tapi value yang dikirim itu L sama P. Ya, makanya yang dikirim formulir itu adalah value-nya, ya, bukan tampilan. Ini khusus yang option ini ya, yang pilihan sama yang ini agama itu. Jadi antara value dengan yang ditampilan itu bisa berbeda, bisa sama, ya, tergantung dari pemrogramernya mau kayak apa.
Kalau ingin sama Pak, jenis laki-laki dan perempuan boleh, tinggal di copy aja. Yang dari di value sini ganti laki-laki, sini diganti perempuan. Oke, tahap pertama sudah kita form. Sampai sini pahamkah? Jadi ada inputan itu ini sampai sini itu formulir inputan yang nanti berinteraksi langsung dengan user pengguna ya, dengan pengguna mau diisi apa. Kemudian waktu diklik tombol triggernya, baru kita proses mau diapakan. Jadi contoh waktu memproses ditampilkan di layar gitu ya. Besok kita coba setelah UTS bagaimana dari inputan itu akan kita simpan dalam sebuah database gitu ya. Perintahnya seperti itu. Ya, sekarang bagaimana kalau menggunakan metode yang lain Pak? Coba ini menggunakan form post ya. Sempat saya save as menjadi get gitu ya. Ini form 2. Form get dengan metode get. Oke, masih ingat ya tadi saya sampaikan di dalam ini kalau form menggunakan metode post ini tidak ada embel-embel di area address-nya. Ya, tidak ada address-nya. Coba kita ganti kodenya menggunakan metode get. Caranya gimana? Klik get, ini tinggal diganti get saja. Yang $post ini tinggal diganti get underscore get. Otomatis kita kopikan. Tapi aslinya ada ya di tutorial Sublime mengganti keseluruhan gitu bisa. Saya lupa deh. Nanti dicari-cari. Diklik gitu dia akan replace. Find replace ya bisa. Di find replace juga bisa. Atau di find ini juga ada. Oke kita simpan. Kita coba formulir yang kedua. Tapi disandingkan saja supaya perbedaannya ada. Localhost apa tadi? 20 ya. 201 formget. Nah ini formget. Oke coba kita sandingkan. Oke ini yang post ya, yang form .php itu post. Kalau yang ini yang get. Contoh kalau get diisi ya, diisi passwordnya itu, kemudian laki-laki, sampelnya dari Mas Ferry tadi. Mana tadi? Ferry. Umurnya contoh aja 18 tahun ya di nom GSD. Klik proses. Nah, ini bisa kalian perbedaan di sini. Kalau yang post itu tidak ada, bersih di sini. Tidak ada embel-embel nama komponen formulir yang dikirim sama nilainya tidak ada. Tapi kalau get komplit ini. Jadi di dalam waktu proses dia ngirim apa? Oh, NIM-nya adalah 27011 dan password ini variabel pertama. Variabel kedua dia juga ngirim pas. Oh ini passwordnya mul ya. Kemudian ada tanggal ya ini. Jadi semua yang dikirim muncul semua di get ya. Beda peruntukan ya. Ini tergantung dari kebutuhan. Bisa get bisa post. Oke, kemudian untuk praktek ya ini di slide ini kelihatannya kan ada perintah ini. Ya, tadi yang 7 sudah saya praktekkan, sekarang yang 8 buat terpisah antara inputan formulir dengan prosesnya. Oke, ini lebih gampang lagi. Prosesnya inputannya kan ini. Ya, kita simpan dengan nama input ini ya. Coba kita simpan dengan save as dengan input form boleh. Form .php. Kemudian prosesnya tinggal cut aja nih. Tinggal di-cut ini. Yang dari PHP ke PHP sini. Tinggal di-cut, pindahkan ke file baru. Ini disimpan dulu, pindahkan ke file baru. Ini simpan namanya apa? Proses boleh saya simpan contoh ke proses ya. Proses .php. Nah, supaya mengeling antara inputan dan prosesnya, yang tadi inputnya kan ini. Inputnya kan ini, mau dikirim ke proses .php. Caranya bagaimana? Silakan di Excel-nya kalian isi. Ini syaratnya file prosesnya harus satu tempat ya, satu wadah. Wadahnya sama, foldernya sama. Cara inputan sama prosesnya harus sama. Jadi tinggal diisi aja proses .php gitu aja sudah jadi. Jadi yang input X-nya tinggal tambahi apa? Proses .php. Nah, udah cukup aja. Cukup metode get. Nanti kalau mau diganti post silahkan ya. Kalau
Pos berarti sini pos, sini prosesnya juga harus pos. Caranya seperti itu, toh. Oke ya. Coba kita jalankan apa tadi? Input ya. Input form. Input form titik PHP. Oke, ini diisi, silakan diisi bla-blanya. Oke, proses. Nah, dia coba perhatikan, dia ngirimnya bukan lagi input form, tapi langsung menuju ke proses titik PHP. Jadi tujuan filenya yang tadi kita kirimkan, dia masuk sana. Gitu ya. Saya kira itu untuk tugas slide kedua. Caranya sudah ada di dalam rekaman. Nanti langsung saya upload ya, mungkin butuh sekitar 30 menitan untuk diupload ke sana. Oke, saya kira itu. Ada yang mau bertanya, silakan. Adakah yang mau bertanya? Judulnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Maksud saya bicara sendiri, jawab sendiri. Nah, ayo silakan ya, yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau suruh ngulangin nanti lihat videonya ya. Dari baris yang tidak paham aja ya. Saya share lagi. Share screen-nya ya, codingnya. Nah, ini tadi. Langkah pertama tadi yang platform ini ya. Ya, bukan ya, formulir ya. Yang formulir. Ini dipisah satu antara inputan dan prosesnya. Adakah yang mau bertanya? Kalau enggak ada enggak? Silakan. Ada? Ya wes ada kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.